Dalam suatu universitas tentunya terdiri dari berbagai fakultas dan program studi. Termasuk di Universitas Negeri Jakarta yang memiliki 8 fakultas dan 56 program studi. Dari banyaknya fakultas dan program studi di Universitas Jakarta pastinya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ingin tahu keberagaman kebudayaan di Universitas Negeri Jakarta? Mari kita simak wawancara berikut ini. Halo guys, gue Raisa Rahmi. Nah sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih sama temen gue. Boleh kenalin dulu namanya? Halo, kenalin nama gue Dina dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Seni Rupa. Halo semuanya, nama gue Galang. Jadi di sini tuh gue lagi pengen wawancara teman gue. Nih teman gue. Boleh kenalin dulu namanya? Halo semuanya, nama gue Sabita dari Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo guys, jadi kali ini gue akan wawancarin temen gue nih. Halo guys, perkenalin nama gue Firda Priani dari Prodi Tata Busana Fakultas Teknik. Hai guys, nama gue Tobias dan sekarang gue nih lagi bareng temen gue nih. Coba kenalin dong diri lo. Halo, nama saya Maria Ignacia Frita Setiawati dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Fisika angkatan 2022. Halo semuanya, jadi gue Raisa di sini mau wawancarain temen gue nih. Coba kalian dulu namanya siapa? Halo, nama gue Septiani Dwi Astuti dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Pendidikan Matematika. Oke, di sini gue mau ngobrol-ngobrol aja nih, santai aja. Nah, biasanya tuh di prodi lo ada nggak sih hal-hal unik dari teman-teman di prodi lo sendiri? Kalau dari prodi gue sendiri mungkin dari cara berpakaian ya. Jadi kan gue kan seni rupa gitu. Walaupun ada pendidikannya, cuman kita tuh lebih dibebasin gitu loh dalam cara berpakaian. Jadi kadang tuh beberapa kali kayak janjian atau kayak cosplay, kostum gitu-gitu per minggunya gitu. Jadi menurut gue mungkin itu sih salah satu hal unik dari prodi gue gitu. Banyak sih hal unik dari teman-teman prodi gue. Kayak misalnya tuh ada satu berita dari satu orang itu bisa dalam satu hari itu kesebar gitu. Kayak komunikasinya itu sebaik itu gitu. Berarti kayak gosip itu kenceng ya kemana-mana ya? Ya mungkin bahasa kasarnya kayak gitu. Oke. Karena gue Prodi Tata Busana ya, jadi kayak beberapa orang tuh stylenya kayak ada yang unik dan beberapa juga ada yang masih biasa kayak gitu. Oke, berarti ada beberapa yang unik sama yang biasa aja gitu. Terus di prodi gue ini seangkatan cuman ada 2 orang laki-laki. Cuman 2, berarti sisanya cewek semua nih. Oh gitu, berarti laki-lakinya dikit banget dong ya? Benar. Kalau menurut gue anak-anaknya itu kayak bukan anak FMIPA. Karena yang pertama kan orang-orang taunya anak FMIPA itu kan anteng-anteng ya, diam-diam. Tapi kalau untuk di prodi gue, terutama kelas gue sendiri, itu anak-anak itu rame, berisik gitu kadang di kelas. Terus suka apa ya, kayak nyentrik banget lah. Nyentrik banget ya, lagi ya, ekstrovert banget ya kelihatannya daripada kayak biasanya. Jadi nggak kayak apa ya, culun-culun gitu ya. Kalau ditanya hal unik dari teman-teman prodi, mungkin dari kelas dulu ya. Anak-anak kelas tuh ini out of the box gitu. Pemikirannya tuh kayak udah di luar nalar banget, apalagi kalau dari jam pelajaran gitu kan. Kayak mereka tuh udah punya ya pokoknya di luar lah pemikirannya. Terus abis itu hal unik lainnya mungkin situasi di kelas sama kalau lagi di luar tuh beda. Mungkin kalau di kelas tuh pada diem, pada anteng gitu, tapi kalau di keluar kelas tetap bobrok sih, ketawa-tawa, receh segala macam. Oh, berarti menyesuaikan situasi ya. Iya, Gitu. benar. Jadi di dalam kita serius, di luar baru deh kita ketawa-tawa, bercanda-bercanda Benar gitu. banget. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tempat hangout favorit di kampus untuk prodi itu kayak gimana gitu mungkin? Kalau tempat hangout favorit kayak dari prodi dari cutting turun temurun tuh ada di Gotvip di depan sebelah kirinya FIP, itu deket Got itu ada kayak pohon, ada kursinya. Jadi itu di situ kita kayak nggak cuma seangkatan tapi dari angkatan atas juga sering ngumpul bareng gitu di situ. Oh jadi itu GOT FIP itu maksudnya bukan di GOT gitu? Bukan, di sampingnya, di atasnya. Gue pikir tuh GOT FIP itu maksudnya tuh kayak ngumpul bareng tikus. Oh sempetan dong ya. Ayo dah. Kalau tempat hangout gitu palingan karena kita nggak punya gedung ya, jadi kita cuman apa ya, ganti itu di gedung parkir gitu di Spiral lantai 3. Jadi kalau tempat kumpul base camp gitu-gitu, studio seni rupa itu biasanya di Spiral lantai 3. Itu doang sih paling tempat kita ngumpul. Oh, pantesan kalau ke Spiral tuh suka ada yang bawa-bawa seni-seni gitu. Iya betul, Spiral tuh berisik banget, jadi itu biasanya anak-anak seni rupa. Kalau tempat favorit hangout gue sama teman-teman prodi gue itu biasanya kita di kantin biru sama di UPT Perpus UNJ-nya lantai 2. Emang kenapa sih di UNJ Perpusnya lantai 2, kenapa nggak di lantai yang lain? Karena di lantai 2 itu kita masih dibolehin bawa makanan dan boleh sambil ngobrol juga.
Oh, berarti karena dibolehin bawa makan dan boleh ngobrol, jadi lo pilihnya di lantai 2 gitu. Oke. Itu biasanya kita nongkrongnya itu di Daksin yang kantin Hello Kitty itu, atau Deket enggak yang yang VIP itu kan ya? iya, Ya, oke. atau enggak di kantin yang belakangnya deket lapangan itu. Oh iya, ya. Oke. Ya, Nah, kenal kalau boleh. misalnya emang nongkrong buat cuma ngobrol-ngobrol, itu biasanya sih kalau nggak di Pustikom ya paling di lantai 2 apa gedung FMIPA gitu-gitu sih. Soalnya kan biasanya kan kayak capek mau kemana-mana jadi yang paling deket Yang aja. paling deket aja sama Kes. Kalau tempat hangout sebenarnya ada Sinapati Barat ya, karena kita kalau makan selesai kelas tuh pasti ke sana sih kalau di area kampus. Atau enggak di dalam kelas, karena kelas kan bisa dibuka sampai sore. Jadi kalau kita nggak mau pulang ya udah di kelas sampai sore. Oh, berarti boleh tuh dapat Boleh. sama ketahuan dosen. Enggak, kalau kelasnya nggak dipakai. Kalau kelasnya kosong kita bisa ngisi aja sampai sore. Buat tiduran mungkin. Soalnya kalau di Dingin-dingin. humas kalau nggak ada kelas, nggak ada kegiatan tuh nggak boleh. Oh, kalau kita boleh. Yang Berarti penting boleh tidak mengganggu kelas lain. Oke nih Fir, lo biasanya sering main gak sih sama anak prodi lain gitu? Kalau gua sendiri ya, kalau gua tuh jarang banget main, paling kalau ngobrol itu cuman pas ketemu papasan di jalan aja. Oh, berarti kalau misalkan yang direncanain gitu, ayo besok kita main, berarti gitu nggak ada? Ya, belum. Berarti cuman papasan doang, kayak paling say hi doang gitu kali ya. Kalau dari gue pribadi kan gue maba ya, jadi nih kebetulan gak ada gedung nih, jadi untuk intensitas ketemu sama anak-anak prodi lain tuh di satu fakultas tuh susah. Jadi kalau gue sih nggak pernah gitu. Cuman kalau dari senior gitu banyak sih anak-anak dari prodi musik gitu main ke Spiral kayak nyanyi bareng gitu sambil saling tukar pikiran aja gitu sih. Paling itu sih. Berarti jarang mungkin juga karena jadwalnya beda ya. Iya betul. Jadi nggak pernah ketemu sih kalau gue pribadi. Kalau misalnya hangout bareng sama anak prodi lain itu selama gua kuliah itu belum pernah ya. Soalnya kan yang pertama jadwal kita kan beda. Iya. Nah, jadi paling kalau main itu enggak, tapi kalau ketemu di kampus paling cuma ya nyapa kayak nanya, "Lu habis kelas atau habis ini mau kemana?" gitu-gitu aja sih. Oke. Kalau sama anak prodi lain sih kayaknya dalam pertemanan di organisasi ya kan mau nggak mau kita harus berbaur sama prodi lain, jadi kalau ada kegiatan dalam organisasi jadi main sekalian. Jujur kalau gue nggak jauh-jauh, paling kelas sebelah prodi Penmat atau enggak dalam lingkup rumpun dari prodi statistika, ilmu komputer atau enggak matematika murni, paling gitu aja sih. Oh, paling masih satu fakultas gitu ya? Oh, Mau nanya nih tentang tempat hangout di luar kampus. Mungkin kayak teman-teman lo kalau abis pelajaran mau sering pergi kemana gitu, atau kadang-kadang ada kumpul per minggu itu antar di dalam angkatan prodi lo gitu, pernah nggak? Kalau ngumpul di luar itu sebenarnya nggak pernah ya, bukan nggak pernah, jarang. Karena yang pertama jarang yang bawa motor, rata-rata tuh pada naik Transjakarta atau nggak Komuter kereta. semuanya. Ya, paling akhir-akhir ini cuma ini sih keluar pas itu ke Family Mart yang deket sini. Oh iya. Terus abis itu pas itu sekelas ke Ragunan sih sebelum UAS buat refreshing, buat refreshing gitu. aja ya. Iya. Kalau di luar kampus itu biasanya ke tempat kosan temen. Kosnya itu ada di Jalan Daksin sama di Pramuka. Oh, berarti lo lebih prefer ke kosan temen lo dibandingkan tempat nongkrong lainnya gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau di luar kampus seringnya sama teman-teman tuh paling ke McD, Pemuda, KFC atau enggak Mixu. Tapi kalau tempat turun-menurun nggak ada sih, paling kayak kita tuh sering ngumpulnya sama angkatan atas tuh di kampus gitu. berarti kalau misalnya kayak ada warkop anak FMIPA gitu itu jarang ya? Aku nggak tahu tapi kayaknya nggak ada. Jujur nggak ada ya, jadi tempat ngumpulnya itu atau acara itu paling cuma di Spiral doang. Nah kalau misalkan keluar-keluar ya paling kayak mungkin kunjungan ke museum-museum doang sih paling kayak gitu. Tapi untuk yang base campnya gitu paling cuma di Spiral doang sih paling. Kayak ke museum tuh kayak cari inspirasi sekalian Iya ya. betul, saling bikin konten gitu ya. Seru. Kalau tempat hangout di luar kampus sih nggak ada ya, karena kita tuh kalau habis kelas tuh biasanya langsung pulang atau ya itu kumpulnya di sekitaran sini aja. Dan kita kan 3 kelas ya, dan semuanya tuh nggak selalu samaan gitu jadwalnya, jadi ya masing-masing aja gitu. Oh, jadi ya sekitaran sini aja lah yang ngumpul ya, nggak ada tempat di luar gitu. Pas penyambutan maba, nih ada nggak sih budaya atau ciri khas dari prodinya sendiri gitu, gimana? Pastinya ada ya. Kalau dari Seni Rupa sendiri ini kalau PKKMB gitu nyambut maba itu biasanya kita ada kostum juga, cosplay juga. Jadi kayak mabanya nih nanti ada temanya apa gitu. Nanti panitianya juga ada gitu. Kalau tahun kemarin gue ini temanya kayak arcade gitu. Jadi kayak temanya game-game jadul gitu. Jadi kostumnya harus menyesuaikan gitu. Nah, terus kalau hal unik lainnya mungkin ini kali ya, tugas ospek gitu. Kalau dulu tuh gue ada tugas ospek sketsa, itu bikin 300 sketsa. Itu Wah, banyak banget. iya, itu jujur banyak banget, itu bikin stres, cuman ya udahlah, ya namanya juga ospek ya, jadi
kayak gitu sih kalau dari seni rupa. Itu Jadi, bakal turun temurun juga. Oh, turun-temurun juga. Iya. Jadi maba nurut aja ya. Ya kita ikut-ikut aja deh. Nggak ada karena dari prodi sendiri tuh dilarang buat kayak ada kegiatan-kegiatan aneh. Jadi kalau buat penyambutan maba sendiri tuh kayak paling kita kayak kumpul bareng maba-mabanya, bareng kating-katingnya, bareng angkatan atas buat ya paling satuin chemistry lah gitu karena satu prodi. Pas gua maba itu di hari terakhir ospeknya di setiap prodi itu ngelakuin parade. Nah, kan gua prodi tata busana. Nah, di situ ada parade fashion show dari kakak tingkatnya. Oh, parade kayak gitu ya. Nah, kemarin tuh dilaksanakan di mana ya kalau boleh tahu? Di kampus B UNJ. Oh, berarti bukan di kampus A. Iya, Oh, gitu. Kalau unik dalam penyambutan maba, paling di FMIPA ya secara turun-temurun, itu kalau misalnya mau bikin MTek, itu tuh harus ngerjain soal dulu untuk dapetin clue-nya. Nah gitu, itu mau di tingkat fakultas ataupun prodi kayak gitu. Jadi nanti ngerjain beberapa soal, terus kalau misalnya udah dapet jawabannya, nanti itu di jawabannya di pilihannya tuh ada clue-cluenya, misalnya talinya warna biru atau Astaga, kertasnya warna ya kuning Allah. gitu. Itu memang benar-benar scientific banget ya emang di prodi ini. benar-benar. Kalau untuk acara dari prodi sendiri nih, kira-kira apa yang worth banget gitu buat misalnya bonding antara satu sama yang lain? Oke, ada yang pertama kalau dari angkatan gue sendiri, angkatan 22 doang itu ada Family Day atau disingkatnya Fam Day. Itu tuh mirip sama makrab, cuma kalau makrab kan lebih kayak nginep ya. Kalau ini kita one day full, di situ kita main games bareng, kita curhat-curhatan bareng, kita ngasih kesan-pesan ke sesama temen lain gitu. Itu satu. Terus yang kedua kalau misalkan buat bonding sama angkatan atas, itu kita biasanya ada olahraga bareng gitu. Kayak misalkan minggu ini kita mau ngapain nih, mau bulu tangkis apa futsal, biasanya kita voting nih. Kalau misalkan minggu ini mau bulu tangkis, oh ya udah berarti kita nyari hari kita olahraga bareng gitu sih. Oh, di sekitar UNJ aja apa mungkin di luar? Kalau misalkan buat Fam Day biasanya kita di luar, biasanya kita nyewa gedung ruangan lah gitu ya. Di kampus juga bisa, tapi kalau olahraga biasanya kita di GOR, nyewa GOR. Seru juga ya guys. Pastinya ada. Kalau dari seni rupa sendiri nih mungkin ada halal bihalal ya, itu biasanya dilaksanain pas lebaran gitu. Nah terus ada juga nih kayak SR Club. Nah itu biasanya kayak pertandingan-pertandingan kayak futsal gitu-gitu. Nah itu biasanya dibebasin gitu permainannya. Nah itu ada hubungannya kan sama angkatan-angkatan atas gitu. Jadi itu sih yang biasanya bikin akrab sama angkatan atas. Kalau dari angkatan sendiri sih baru makrab yang kemarin tuh kan. Jadi kayak ya karena baru pertama jadi kita ngadainnya yang simpel-simpel dulu karena buat biar tahu nih gimana sih rasanya ngumpul semuanya gitu. Nanti kalau udah sama-sama seneng jadi kita baru ada planning ke depannya lagi. Oh, berarti cuman dari angkatan sendiri ya? Berarti dari angkatan atas tuh nggak ada persiapan buat angkatan lu? Oke. Kemarin itu sempat ngadain acara gathering angkatan. Di situ itu ada beberapa angkatan dan maba-maba juga. Kalau boleh tahu di mana ya tempatnya? Tempatnya itu di Gedung Latif. Oh, di Gedung Latif. Nah, acaranya itu ngapain aja sih kira-kira? Acaranya itu kita ada session sharing sama alumni, terus ada gamesnya juga. Wah, seru banget dong acaranya. Iya betul, seru. Kalau acara dari prodi itu pasti ada yang namanya acara angkatan ya. Betul. Terus namanya itu tuh Snelia. Jadi itu biasanya yang ngadain itu ya emang anak yang mahasiswa barunya. Nah itu tuh biasanya ngundang cutting, terus sama teman seangkatan. Nah itu emang tujuannya biar kita tuh saling tahu gimana sih budayanya fisika itu kayak gimana. Terus biar sama tahu oh kalau misalnya ada kesusahan kita bisa minta tolong sama cutting. Nah kalau di prodi nih gimana sih circle pertemanannya, di gaya pertemanannya gimana nih di seni rupa? Nah kalau di seni rupa pastinya kan tiap angkatan tuh ada circle-nya masing-masing ya. Nah cuman karena kita apa ya saling belajar gitu loh, jadi kayak tukar informasi, tukar skill gitu antara cutting gitu, belajar kayak misalkan seni apa gitu. Jadi biasanya kita berbaur aja sih, kita belajar aja gitu loh. Jadi ya kalau di angkatan tuh pasti ada circle-nya, cuman untuk belajar gitu kita Saling sama siapa membutuhkan aja, juga iya ya. sama siapa aja ya betul. Normal-normal aja sih kayak ya udah buat main-main mereka aja. Tapi kalau misalnya kita udah dalam satu kelas, satu angkatan, satu prodi semuanya tuh circle tuh udah nggak ada gitu, kayak satu semuanya gitu. Sebenarnya ada, tapi kalau udah di dalam kelas itu nggak terlalu kelihatan. Terus kalau kelihatannya itu pas lagi bubar kelas sama istirahat. Oh, berarti kalau di dalam kelas kalian nyatu, tapi kalau misalkan kayak lagi makan nih, makannya sama ini aja gitu. Kayaknya kalau circle tuh udah pasti ada banget ya di setiap dimanapun gitu. Di prodi Penmat sendiri ada pastinya circle-circle-nya udah kelihatan lah, udah kebentuk ini sama ini sama ini. Cuma kalau kita gabung masih bisa, masih diterima lah. Kalau misalkan gue join ke dia juga masih bisa. Jadi kayak ya ada tapi nggak misah banget.
Berarti ada, tapi kalau misalnya waktunya bareng-bareng tetap bareng-bareng gitu. Tetap Ya? bareng-bareng. Jadi makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya buat wawancara. Makasih ya Firda, sama-sama Agil. Makasih Dina udah ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, terima kasih juga. Bye. Dadah. Oke. Dadah. Setelah melihat wawancara dari teman-teman kayak tadi, kita bisa melihat berbagai macam kebudayaan di Universitas Negeri Jakarta. Betul banget, seperti tempat hangout di setiap fakultas itu berbeda-beda. Contohnya pendidikan manajemen yang ngumpul di got dekat kampusnya. Sedangkan pendidikan tata busana ngumpul di dekat kantin Daksinapati dan UPT lantai 2. Berbeda juga dengan kebudayaan mengkaderisasi mahasiswa baru, yang dimana program studi fisika mengharuskan mahasiswa baru untuk memecahkan rumus supaya dapat membuat nemtek. Kemudian di program studi pendidikan matematika, mereka mengadakan acara pasca PKKMB untuk meningkatkan keakraban di tiap angkatan. Ada lagi nih hal unik lainnya di pendidikan tata busana yang mengekspresikan lewat pakaian. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu budaya, tema budaya kami, overt dan covert culture-nya. Kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yakni Sangsekerta dan Inggris. Menurut bahasa Sangsekerta, kata budaya berarti budahaya yang artinya bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Selanjutnya ada tema budaya, tema integratif, dan sumatif. Tema integratif merujuk pada upaya untuk menggabungkan elemen-elemen kebudayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih besar, yang lebih memperkaya dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Tujuan utama dari kebudayaan integratif adalah menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan saling menghargai. Yang kedua, tema sumatif, yaitu suatu pendapat eksplisit atau implisit yang mendorong aktivitas dan mengontrol perilaku. Pendapat ini biasanya secara diam-diam disetujui atau secara terbuka dipromosikan dalam masyarakat. Dapat kami simpulkan, budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur dan berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya menghasilkan kebudayaan, yang dimana kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi kepercayaan, sikap, dan hasil dari kegiatan manusia untuk suatu masyarakat. Kemudian selanjutnya ada overt dan covert culture, di mana overt culture itu merujuk pada aspek-aspek budaya yang dapat dinikmati secara langsung dan dilihat oleh orang-orang yang berada di luar suatu kelompok, seperti contohnya makanan, bahasa, pakaian, alat musik, dan aspek budaya lainnya yang dapat dinikmati secara langsung, dirasakan, dilihat, atau didengarkan oleh orang-orang yang berada di luar suatu kelompok. Kemudian sebaliknya ada covert culture. Covert culture ini merupakan aspek budayaan yang tidak terlihat dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang terlibat secara langsung dalam suatu kelompok kebudayaan tertentu. Covert culture ini meliputi norma, kepercayaan, aturan yang dimana hanya berlaku dalam suatu kelompok budaya tertentu. Kemudian juga covert culture itu juga bisa meliputi seperti bahasa khusus atau kode khusus, kemudian juga tradisi rahasia yang hanya dapat dimengerti oleh suatu kelompok budaya tertentu. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa pendidikan tata busana menunjukkan adanya tema kebudayaan integratif, yaitu kebanyakan mahasiswanya terdiri dari perempuan. Dalam satu angkatan hanya terdapat 2 orang laki-laki saja. Selain itu terdapat overt culture yang ditunjukkan dari gaya berpakaian yang bebas. Mahasiswa diberikan kebebasan berekspresi dalam hal berpakaian. Lalu ada juga covert culture yang ditunjukkan dari adanya parade fashion show dari kakak tingkat pada awal penerimaan mahasiswa baru. Parade fashion show hanya dihadiri oleh mahasiswa dari prodi tersebut dan tidak terbuka untuk umum. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari wawancara kami bersama mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni, di mana ditemukan tema budaya integratif, di mana mahasiswa pendidikan seni rupa secara rutin mengadakan halal bihalal saat Ramadan dan acara SR Club, yaitu kegiatan olahraga bersama dengan tujuan menjalin silaturahmi serta keakraban antar sesama mahasiswa, baik adik tingkat maupun kakak tingkat.
Sedangkan covert culture yang kami temukan yaitu Prodi Pendidikan Seni Rupa mengekspresikan gayanya dengan membebaskan mahasiswanya dalam hal berpakaian seperti mengenakan cosplay kostum. Nah, selain itu ada covert culture, di mana Prodi Pendidikan Seni Rupa antar angkatannya seringkali bertukar pikiran, ide, dan skill seputar materi atau tugas perkuliahan. Dan juga seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari anak seni rupa dimanapun, tugas yang paling umumnya adalah menggambar. Sama halnya di UNJ Prodi Pendidikan Seni Rupa, saat acara penyambutan mabanya memberikan tugas yaitu membuat 300 sketsa. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah mewawancarai salah satu mahasiswa manajemen pendidikan FIP, yaitu mereka memiliki acara untuk meningkatkan keakraban antar angkatan tanpa adanya kegiatan yang aneh. Dan mereka juga memiliki makrab angkatan sendiri, yang artinya terdapat pola atau tema integratif budaya. Kemudian, terdapat over culture dari kebiasaan mereka hangout di GOT FIP. Nah, GOT FIP itu terletak di samping gedung FIP. Selain itu, mereka memiliki cover culture yang sudah jadi rahasia mereka sendiri, yaitu berita atau info dari satu orang dapat tersebar dalam satu hari dengan cepat. Hal ini menunjukkan komunikasi mereka itu sangat baik. Kesimpulan dapat kami ambil dari hasil wawancara kami bersama salah satu mahasiswi program studi fisika dari FMIPA adalah kegiatan dan kebudayaan mereka bersifat turun-temurun. Kegiatan yang dapat dilihat secara langsung atau overt culture mereka merupakan kegiatan di saat penmaba mereka. Di kegiatan penyambutan mahasiswa baru ini, mahasiswa baru FMIPA Fisika diwajibkan untuk mengerjakan beberapa soal untuk mencari tahu ketentuan-ketentuan name tag mereka yang akan mereka bentuk untuk penmaba. Selain kegiatan penmaba tersebut, ada juga kegiatan antara angkatan yang bernama Sinergia, di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh angkatan baru dan angkatan lama mereka. Nah, yang terakhir kesimpulan dari hasil wawancara kami bersama mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu ditemukannya tema kebudayaan integratif, di mana Prodi Pendidikan Matematika mengadakan acara pasca PKKMB dan olahraga bersama dengan tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada. Gimana? Udah kebayang belum keberagaman budaya di Universitas Negeri Jakarta? Menarik dan beragam banget ya. Semoga dari video ini kita dapat mengenal dan menghargai keberagaman kebudayaan yang ada. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.